warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firnanda Dwi Nur Azizah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu anggota DPRD Kota Batu dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudiono dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari Dapil 3 Kecamatan Jurjo. Langsung saja ke pertanyaannya ya Pak. Iya Mbak. Pertama-tama ini saya ingin bertanya, apa sih yang membuat Bapak, motivasi apa yang membuat Bapak bisa memilih untuk terjun di dalam dunia politik ini? Ya, asalnya kami dari bawah Mbak. Jadi terus banyak yang mendorong kita. Kebetulan saya mempunyai motivasi sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'u linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Maka kami ingin memperjuangkan aspirasi dari masyarakat, khususnya dari Nahdlatul Ulama, yaitu mungkin dari pokir dan lain sebagainya. Alhamdulillah itu banyak yang sudah realisasi karena kita menjadi bagian dari pemerintah. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah menurut Bapak peran partai politik di dalam menghasilkan sebuah kader yang anti dari tindak korupsi, kolusi, dan juga nepotisme di Bapak? Nah, ini pertanyaan yang baik. Dari partai politik tentunya ada mekanisme, yaitu melalui rekrutmen kader. Jadi sebelum kita mendaftarkan ke partai itu istilah ada rekrutmen. Tentunya ini kalau sudah ada melalui beberapa persyaratan, diantaranya harus ada janji kita di waktu itu kita di depan pengurus partai mengatakan bahwa kami dengan sukarela, dengan keikhlasan tidak akan melakukan terutama adalah korupsi, karena korupsi ini bagaimanapun juga akan merugikan rakyat, juga merugikan negara. Jadi utamanya adalah dari diri kita sendiri. Kebetulan kami juga dari dulu waktu itu kan ada saya mulai dari bawah, dari ketua RW, terus ketua GP Ansor. Kalau di partai kami juga dari bawah, dari pengurus DPAC, dari bendahara. Dari loyalitas dan itu idealisme partai itu ada. Terima kasih. Lalu bagaimanakah peran partai politik di dalam memberantas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme ini? Setiap partai politik ini harus bisa menciptakan kebersamaan kehendak masyarakat melalui setiap 5 tahun sekali ini diadakan pemilu, yaitu agenda 5 tahunan. Ini harus disosialisasikan kepada masyarakat secara tidak langsung. Bagaimanapun juga rakyat ini adalah sebagai pemegang kedaulatan. Ini masyarakat supaya bisa memilih melalui partai mana yang bisa memperjuangkan aspirasinya. Tentunya kebetulan kita usahakan dalam
kepengurusan yang ada di kita di tingkat DPAJ. Kalau di saya ini sama sekali tidak ada keluarga saya. Jadi supaya nepotisme itu tidak dipandang masyarakat seperti itu. Oh, itu ada keluarganya, kita enak. Maka nanti kader-kader yang terbaik tentunya bisa menggantikan kita yang sekarang ini kebetulan duduk di anggota DPRD. Dan kami juga berprinsip, kami dulu pernah sering membaca di yang didengungkan Gus Dur, tidak perlu jabatan itu dipertahankan mati-matian. Lalu seperti yang kita ketahui nih Pak, saat ini banyak sekali elit politik yang terjerat kasus korupsi. Lalu apakah hal tersebut dapat dikatakan bahwa suatu partai politik tersebut gagal untuk menghasilkan sebuah kader yang anti korupsi? Sebenarnya kalau dikatakan gagal, saya rasa tidak. Tetapi itu adalah tergantung dari individu yang menghadapi situasi di lapangan. Makanya partai politik ini harus bertanggung jawab terhadap kader yang tersangka dalam kasus korupsi. Melalui apa? Yaitu tidak menghalangi penegak hukum pada proses penyelidikan. Kemudian dapat dilakukan tindakan pemecatan sebagai kader dari partai politik tersebut dengan syarat, dengan catatan ketika sudah menjadi terdakwa dan tentunya itu terbukti melakukan tindakan korupsi, itu partai harus bertindak tegas supaya kepercayaan masyarakat kepada partai itu ada. Karena cenderung saat ini kepercayaan pada partai menurun. Seakan-akan semua partai politik itu setiap individu, apalagi DPRD provinsi, DPR RI itu disamaratakan. Padahal tidak semua orang seperti itu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, secara pribadi apa sih yang Bapak lakukan agar Bapak itu terhindar dan juga bersih dari korupsi dan juga nepotisme Pak? Terima kasih. Ini kita tidak sok bersih ya. Tentunya kita dengan cara kami mempunyai pandangan secara pribadi bahwa korupsi itu merugikan diri sendiri, merugikan masyarakat, merugikan negara. Maka kami misalkan melakukan itu, saya akan malu pada diri sendiri, malu kepada masyarakat, malu kepada tentunya keluarga, organisasi yang kita ikuti, juga malu pada partai yang kita tumpangi saat ini. Karena maka kita tentunya harus meningkatkan iman kita ini secara keagamaan, juga mensyukuri nikmat apa yang diberikan kepada saat ini. Tentunya nikmat apapun kalau kita bersyukur itu insya Allah nikmat itu ini sudah janji Allah akan
eh, ditambah, bukan orang itu kan istilah dikatakan sukses itu bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena istrinya misalkan banyak di mana-mana, tapi rasa syukur itu, syukur apa yang kita nikmati saat ini. Pertanyaan terakhir dari saya kepada Bapak, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami para mahasiswa yang nantinya juga akan melanjutkan perjuangan Bapak dalam pembangunan demokrasi untuk masa depan negara kita? Pesan saya kepada adik Firnanda ini belajar yang tekun, karena bagaimanapun juga ke depan mungkin di daerah atau tingkat provinsi atau bisa pusat ini pucuk kepemimpinan ini ada di adik-adik muda, adik-adik mahasiswa, supaya belajar lebih tekun, juga ikut mengontrol kegiatan misalkan DPRD yang ada di daerah masing-masing, karena bagaimanapun juga kita sebagai wakil dari rakyat ini perlu masukan-masukan, misalkan ada salah atau mungkin ada mungkin aspirasi yang perlu kita komunikasikan ke dinas terkait. Misalkan kalau dengan mempunyai hal-hal yang negatif apapun juga untuk kita sampaikan, bisa juga hearing bersama-sama anggota dewan, mungkin bisa dialog yang baik supaya proses demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk jenengan masalahnya nanti sampai di mana di mahasiswa dengan sesudah terjun di masyarakat itu lain. Mungkin sampai untuk saat ini senang demo dan sebagainya, itu karena ada kewajiban sebagai mahasiswa. Tapi begitu sudah duduk di masyarakat, apalagi misalkan sudah kan banyak mahasiswa dulu yang dulunya demo, sekarang duduk di menjadi politisi kan banyak. Itu nantinya lain, tentunya suasananya lain, mungkin cara berpikirnya sudah lain. Ampun, terima kasih Bapak atas waktu yang telah Bapak berikan, ilmunya sangat bermanfaat bagi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.